Desa Margasari adalah salah satu desa di wilayah pesisir pantai timur Kecamatan Labuan Maringgai yang mulai dibuka pada tahun 1975 dan telah diresmikan pada tanggal 2 Februari 1981. Desa Margasari ini merupakan desa yang memiliki daya tarik wisata karena desa ini memiliki beberapa unsur yang menunjang faktor pariwisata desa tersebut. Contohnya seperti pantai, sungai, hutan, perkebunan, pertanian, bahkan yang terpenting dalam bidang perikanan. Dengan demikian, Desa Margasari ini memiliki potensi untuk menjadi desa yang maju di masa depan dan berkembang menjadi desa yang mandiri. Karena dengan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang sebuah kemajuan sebuah desa. Namun, sangat disayangkan, para penduduk masih belum bisa memaksimalkan potensi perikanannya dengan baik, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan di bidang perikanan yang dimiliki oleh penduduknya, dan juga masih kurangnya perhatian dari aparatur desa setempat. Nama Bapak sendiri? Pak Harudin. Bapak sebagai apa di sini, Pak? Kepala dusun. Dusun berapa, Pak? 6. Margasari dusun 6. Dusun 6. Dusun 6 Margasari. Nah, kalau Bapak sendiri? Saya sebagai RT 24 Dusun 6. Nama Bapak apa? Nama saya Ambo Waris. Di desa ini jumlah kakaknya kira-kira berapa ya, Pak? Jumlah kakak. Juga kakak untuk dusun apa Dusun ini ada? 180-an. 180 kakak. Jadi masing-masing RT itu ada 20 apa, ada 4 RT ya. Iya, 4 RT itu. Bapak sendiri selain kepala dusun dan RT, pekerjaan lain sebagai apa, Pak? saya sebagai petani. Saya nelayan. Oh, Bapak nelayan. Di sini nih masyarakat rata-rata apa pekerjaannya, Pak? Pekerjaan masyarakat, Iya, di masyarakat. ya itulah sebagian kira 40% nelayan. Yang 60% itu ada petani, ada pedagang, kayak gitu. Tambak. Rata-rata pendapatan perharinya Bapak tahu nggak kira-kira, Pak? Itulah. Kalau nelayan sih nggak bisa di ini ya, nggak bisa di namanya di laut ya. Jadi kadang-kadang itu Gak dia pasti. memuaskan, kadang-kadang dia kurang. Ya, Misalnya hari ini dapat 2 kintal,
besok berapa hari aja itu nggak dapetannya kan kayak gitu kalau orang nelayan. Rata-rata per bulan itu Iya. kalau misalnya 3 juta lah, 4 juta. Lagi musim. Di sini nih karena ada pandemi COVID ini pekerjaan masyarakat gimana Pak? Keterganggu apa gimana? Kira-kira Pak? Untuk Bapak sendiri ya? Nah, kalau saya di sini juga Tidak terganggu sama sekali Pak? Biasa aja. Hmm. Kita biasa aja. di pinggir pantai kayaknya itu bisa inilah, bisa apa itu namanya, bisa menjaga lah di pantai ini. Oh. Apa kata ini protokol kesehatan kita jalan dekat ya, itu aja. Ini kita Di Purnama Pak ya. Di sini Bapak usahanya gimana Pak? Apa Pak? Bisa dijelaskan? Ini teri Pak ya, usaha teri Pak ya. Untuk dulu awal usaha Bapak ini gimana sih Pak bisa jadi kayak gini Pak? boleh Awal usahanya. diceritain sedikit Pak? Ya, kalau dari awalnya dulu yang rintis juga dari 2005. Dari 2005. Bapak sendiri Pak ya? Iya. Kalau saya malah bukan orang sini. Bukan. Saya orang ini dekat simpang situ, Mendalasari. Jadi saya kecamatan Mataram Baru. Dari Laju saya sangat takut langsung. Awal-awal ngerintis ini susahnya apa Pak? Untuk Saya pertama ya pengalaman sama modal lah. Bapak sendiri punya background tentang ini apa belajar atau sendiri gitu Pak? Sendiri. Sendiri. Ya, bisa juga kan dari nol. Gimana caranya bisa usaha maju gitu. Kalau untuk omset usaha ini per bulannya kira-kira Bapak bisa dapat berapa Pak? Kalau omset nggak tentu sih mas, tergantung ini kayak kerja kayak gini, cuaca kayak gini pasti udah rugi. Oh, tergantung ikannya juga Pak Ya ya? tergantung ikan sama cuaca juga dukung enggak. Ini kan udah 5 hari nggak ada panas, ini jadi ikan 5 hari. Seharusnya ikan itu merebus pagi, sore kering kan. Nah kalau kayak gitu masih lumayan, ini kan udah 5 hari pasti kan udah robah ikan. kerugian terbesar tuh bisa sampai berapa Pak? Ya enggak itu. Yang penting kalau kayak gini masih selamat cuma berapa persen gitu cuma. Jadi berarti seandainya kita itu bisa dapat untung, bisa bayar orang kerja, kalau ini ya pulang modalnya aja udah alhamdulillah gitu. Karena cuaca, ini nggak nyangka cuaca kita nggak tahu. Untuk pemasaran Bapak itu gimana Pak? Kalau pengasaran saya kirim Saya kirim ke paling Sampai jauh mana aja Pak? kemana Pak? ya, ke Bogor, ke Kerawang, ke Sukabumi, ke Udah sampai Jakarta. keluar kota Pak ya? Iya keluar kota terus. Melalui darat berarti Pak? Ini darat pakai mobil. Nah Pak, kan sekarang nih lagi ada wabah COVID nih Pak ya. Apa berdampak dengan usaha Bapak atau tidak Pak? Kalau ini enggak, kalau kita kan tergantung barang ada enggak sih. Kalau untuk usaha ini di teri ini alhamdulillah nggak ada kendala kita. Jadi kan kita usaha di sini musim-musiman ini juga ikan dari Jawa nih mas yang diolah ini. Bukan kalau dari sini baru mulai ini, baru mulai awal musim kan baru mau orang pada najib bahkan. Kalau ini belanja ikan dari Jawa. Pekerjanya bisa sampai berapa Pak? Ya, kalau ini cuma awal masih 4 orang, kadang-kadang ya kalau pas musim itu bisa 6 orang 7 orang. Baik Pak. Selain usaha ini ada usaha-usaha lain nggak Pak? Sama motor laut ada. Berapa biasa motor laut penghasilannya dari motor? Kalau penghasilan itu nggak bisa ditentukan mas, di laut itu nggak bisa kita ini ada kendala nggak, kadang-kadang kan ada kendala di alat apa di mana kan nggak tahu, kita di laut sih namanya ya. Makanya di laut itu nggak pasti sih, namanya rezeki kan sendiri gitu. Wait a minute. Who are you? Ini apa? Kalian tahu sampah? Ini sampah. Oke. Jadi nggak bisa disamain kalau di laut itu, tergantung rezeki kita mau nggak gitu. Bisa
sama-sama berangkat, kadang-kadang yang ini dapat, yang ini ya alhamdulillah gitu. Jadi nggak bisa di mas di laut itu. Kalau menurut bapak nih peluang usaha seperti bapak ini kedepannya menjanjikan nggak sih pak untuk Menjanjikan mas, yang penting namanya kita kerja di laut ini kan rezeki kita gede. Namanya kita kadang-kadang kita ngambil bank, uang kita ini kita beli bahan taruh di laut, di air loh kita naruh, nggak tahu, nggak kelihatan. iya pak ya? Oh enggak gitu, jadi nggak bisa di ini mas. Ada ini nggak pak tips cara-cara biar kalau ada yang mau apa mulai usaha kayak gini kayak mana Pak? Awalnya harusnya? Ya, awalnya kita gimana ya, kita yang pertama ya harus jeli lah, teliti, kita harus tahu benar yang positif ya dari nol. Kalau kayak kita kan karena dulu pertama modal, makanya dari nol itu. Kalau orang yang punya modal mah enak Iya pak. gitu. Usahanya Nah, baik. sekarang itu tergantung modal sama rezeki lah yang nggak bisa ngomong. Kalau di laut Iya. itu utama rezeki, kita nggak bisa ngomong. Iya. Jadi kita harus nentuin ini segini, nggak bisa ngomong. Kadang-kadang kebetulan kita ada barang, aturan dapat untung kayak gini kan, positif kita udah kelihatan. Tapi cuaca yang nggak dukung kan gitu. Namanya orang usaha nggak mungkin enak terus sih, positif ada ininya gitu. Naik turunnya Nah gitu, orang usaha kan nggak mungkin mulus enak terus tetap. kepada roda berputar. Iya, kalau kita dikasih enak terus ya gimana? Ya, namanya orang hidup positif lah, ada seneng ada susah ibaratnya kayak gitu. Tapi karena kita udah nekuni, kita udah tahu ini, jadi kita udah nggak ini lagi, maksudnya nggak, karena emang profesi di sini, jadi udah nggak ngeden walaupun sekarang nggak dapat ya besoknya lagi gitu. Namanya cuma usahanya ini sih. Selain ikan teri ini pernah nyoba usaha ikan-ikan lain nggak Pak? Belum pernah. Masih fokus ke teri ini pak. Ya, itu emang dari nol ke teri sini emang ilmunya bagus banget. Walaupun di sini banyak ikan basah, aku belum pernah nyoba. Jadi cuman di fak saya ini pengalaman saya cuman di sini ya kelihatannya itu ya mana ya, yang untuk saya yang enak ini makanya saya ngerjain ini gitu. Nyaman pak ya. Dulu pas awal-awal buka usaha ini yang bikin tertarik kok bisa ambil ikan teri ini apa Pak? Selain ikan Ya lain. pertama dari sini kita masuk di sini tuh ya yang lagi ini masih teri sih. Gitu. Itu kan dari bagan tancap gitu. Waktu 2015 tahun kita ambil bagan itu kan bagan satu kan paling cuma 1 juta, baru kita nanti terinya masuk juta. Kalau sekarang udah bagan satu paling nggak 7 juta, 10 juta kita kasih mereka. Soalnya kalau bagan dulu kan bagan satu paling habis 6 juta ke 7 juta. Kalau sekarang kalau semua baru bisa mendekati 25 juta gitu loh. Ibaratnya bambunya dulu paling 40.000, sekarang udah mendekati 200. Kalau dulu masih pakai lampu petromak, kita sekarang udah pakai genset. Selain di sini ada buka tempat lain nggak Pak? Tempat lain Nggak ada, saya cuma motor laut. khusus ini. Ini sih nama bapak siapa? Mata kalau ini Mata pak. ya mata. Untuk usaha yang bapak jalan ini bagaimana sih pak di penjelasannya? Dijelasin. Kalau ini saya jual beli ini hasil laut. Jual beli hasil laut pak. Ya. Jadi bapak beli dari nelayan gitu pak. Nah, beli dari nelayan, hasil kapal sendiri juga ada. Ini kalau jenis-jenis ikannya ya bermacam-macam, ada cumi, contoh tapi sekarang belum musim cumi, sekarang ini ikan bawal sekarang bawal putih, sekarang sama ikan ruca, ya ruca jenis kepala lagi ada. Nah, kalau nanti musim cumi, sontong, gurita itu kayak tenggiri bawal juga ada. Jadi tergantung musim Ya, dari tergantung musim. Kalau untuk musim sekarang ini udang, ada juga udang. Kalau lagi nelayannya pada turun, udang banyak juga udang. untuk awal usaha bapak ini mulainya dari bapak nol apa
dari nol juga lah. Ini nggak ada yang ini, nggak ada yang dagang ini langsung besar kayak gitu. Ngerintis beli dikit-dikit kayak gitu ya, sepibar 2 pibar. Ya awalnya sih ya ngoper-ngoper aja. Ya cuma setelah udah tahu Pak jualnya kemana-mana ya baru ngirim partai banyak. Yang ngebuat Bapak milih usaha ini ketimbang usaha lain itu apa, Pak? Karena saya memang ini orang pinggir laut jadi ya bidangnya di situ. Memang ya kita yang banyak di situ karena tinggalnya juga di sini ya itulah bisa diusahain. Mau usaha yang lain ya nggak bisa karena kan bukan bidang kita, karena kan tinggalnya di sini, adanya hasil laut ya hasil laut yang bisa dikelola. Sekarang di kondisi yang COVID ini Pak ya, pandemi COVID ini ada nggak sih Pak pengaruhnya bagi usaha Bapak ini? Besar sekali pengaruhnya. Harga barang murah, itu yang terutama. Di mana-mana pasar sepi, pengiriman kemana-mana sepi pasarnya. Untuk pengiriman juga tambah sulit atau biasa aja Pak? Pengiriman biasa, tapi penjualan di sana yang susah. Penjualannya Pak yang susah. Pembelinya sepi di sana. Di pasar mana aja sama sepi semua. Jadi sangat berpengaruh lah Pak ya. Ini parah benar ini gara-gara ini COVID ini. Kalau sebelum COVID kemarin ya enak menjualnya kemana-mana. Enak aja kok, semua ekspornya juga lancar semua. Ini ekspor juga banyak ini tertunda. Harganya juga bisa ekspor lagi, harganya lagi murah. Turun Pak ya. Turun. Ini sepi semua nelayan. Ini malah hasil tangkapannya juga ini untuk bayar ya, biaya melautnya aja nggak kebayar. Pokoknya susah semua. Ininya barang-barang di toko juga mahal, di hasil nelayan tangkapannya kurang. Biasanya sekali ngirim hasil tangkap berapa? Tergantung musimnya. Kalau sekarang ini ya paling 2 pibar 3 pibar. Tapi kalau lagi pas panen ya sampai truk-trukan bawaan kirimnya. Kalau sekarang ini paling kirim 2 pibar 3 pibar, paling banyak ya 5 pibar. Sampai hari ini aja nggak ada bongkaran ini, lagi sepinya kosong. Ini sepi semua dari ujung ke ujung. Di mana aja nih pada sepi semua, nelayan ngeluh melaut nggak kebayar biaya melautnya. Di sini yang dipekerjakan ada berapa Pak? Sekarang yang 3 yang kerja. 5 semuanya sama tosanya. Tosa juga dia khusus yang ngangkut barang. Biasanya banyak kalau lagi musim ini sampai 10 orang. Ini sekarang ini apa yang mau dikerjain kalau sekarang ini barangnya nggak ada. Kalau lagi rame ya kerjanya banyak. Ya banyak sih yang kerja juga karena kan yang bagian ngangkutnya juga lain, kayak ekspedisinya kan tenaga kerjanya kan banyak juga. Tetap dia kalau saya ada barang ya dia datang semua bantuin. Kalau sekarang ini ya sepi. Kalau lagi musim ya banyak rame, di mana-mana rame, pinggir kali ini rame semua sampai ke Kuala ini. Hasil tangkapan juga banyak. Kayak cumi aja bisa tontonan kalau di sini. Satu kapal aja bisa tontonan ini hasil tangkapannya. Kali sekian kapal di sini, berapa ratus kapal banyak di sini. Kalau lagi musim banyak sih hasil tangkapannya. Selain di sini Pak, tempat pengumpulan Bapak sendiri ada tempat lain nggak? Di belakang ini ada punya Parno, ini ada PT juga di belakang. Punya Pak Haji dan punya Pak Darwin di PT. Dari sana nggak tadi? Belum ya, kalau belakang ini Ke PT itu Pak ya. Ya, ini kawasan dulu Parno dulu, nanti maju lagi ke perabatan itu belok kanan itu PT. Di belakang sana ada juga punya punya Sudar sama punya Mujib. Nah, penampung ikan. Terus di sini juga ada punya Sula sama Anton. Jadi yang nampung sini banyak orang sih yang nampung. Tapi kalau udah musim cumi hanya berapa orang yang nampung.
Paling biasanya Parno sama saya di sini yang nampung parkir. Selain usaha ini Bapak ada usaha-usaha lain nggak Pak? Saya cuma usaha ini berkaitan di laut aja gitu. Khusus ya? Fokus ke Yang di tangkapan ikan ini. Yang main Sandi, The Distract Boy. Miftah, tetangganya si Distract Boy. Faruki, si editor tukang molor. Jidan, The Crocodile Boy.